وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan. Begitu pula keimanan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita semua hadir untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Selaku khatib dan hentinya mengajak kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu pula salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sudah berada pada bulan Muharram. Kalau tidak salah, hari ini bertepatan pada tanggal 7 Muharram, di mana di bulan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan, termasuk di antaranya puasa sunnah. Puasa pada tanggal 9, 10 dan 11. Termasuk juga kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Karenanya pada kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan khutbah tentang keutamaan bersedekah. Jamaah Jumat rahimakumullah, tidak ada satu dalil pun, baik itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi yang mengatakan siapa yang bersedekah maka dia akan menjadi orang yang miskin. Saya ulangi, tidak ada satu dalil pun, baik itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi yang mengatakan siapa yang bersedekah maka dia akan menjadi orang yang miskin. Akan tetapi justru sebaliknya, siapa yang bersedekah maka Allah akan melipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Di mana dasarnya? Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha', wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sama seperti sebutir biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai. Kemudian di setiap tangkainya ada 100 buah, ada 100 biji. Allah melipat gandakan siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Coba kita bayangkan jamaah sekalian, kalau kita menanam satu bibit tanaman, kemudian tanaman itu tumbuh menjadi 7 tangkai, kemudian di setiap tangkainya ada 100 buah, maka seperti itulah perumpamaan orang yang menginfakkan harta yang di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan 700 kali lipat. Setiap tangkai ada 100 buah. Dari 7 tangkai, 7 dikali 100 sama dengan 700.
Jemaah Jumat rahimakumullah, disebutkan dalam satu riwayat, ketika Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan bumi yang kita tempati sekarang ini. Bumi ini berguncang dengan guncangan yang begitu dahsyat, sehingga malaikat ketakutan melihat guncangan bumi. Akhirnya Allah menciptakan gunung ke dalam bumi, sehingga bumi ini berhenti berguncang. Malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, wahai Tuhanku, masih ada yang lebih hebat yang Engkau ciptakan daripada gunung yang mampu menahan guncangan bumi?" Allah berfirman kepada malaikat, "Ada, wahai malaikatku." Apa? Yaitu besi. Coba kita perhatikan jemaah sekalian. Sekarang gunung hancur di mana-mana, diambil tanahnya, dijadikan timbunan untuk pembuatan jalanan, pembuatan rel kereta api. Itu semua menggunakan mobil ekskavator, mobil bulldozer yang terbuat dari besi. Malaikat kembali bertanya, "Ya Allah, masih ada yang lebih hebat yang Engkau ciptakan daripada besi yang mampu menghancurkan gunung?" Maka Allah kembali berfirman kepada malaikat, "Ada, wahai malaikatku." Apa? Yaitu api. Jika besi yang kuat disimpan di atas api yang sangat panas, maka besi itu akan mencair, mendedeh karena panasnya api itu. Malaikat kembali bertanya, "Ya Allah, wahai Tuhanku, masih ada yang lebih hebat yang Engkau ciptakan daripada api yang mampu mencairkan besi?" Maka Allah kembali berfirman kepada malaikat, "Ada." Apa? Yaitu air. Jika api yang besar disiram dengan air yang banyak, maka api itu akan padam. Malaikat kembali bertanya, "Ya Allah, masih ada yang lebih hebat yang Engkau ciptakan daripada air yang mampu memadamkan api?" Maka Allah kembali berfirman kepada malaikat, "Ada." Apa? Yaitu angin. Seandainya air yang ada di lautan, air yang ada di samudra, Allah datangkan angin yang begitu dahsyat, maka air itu akan naik ke udara menjadi gelombang raksasa karena dahsyatnya kekuatan itu. Akhirnya malaikat bertanya, "Wahai Tuhanku, masih ada yang lebih hebat yang Engkau ciptakan daripada semua itu? Masih ada yang lebih hebat yang Engkau ciptakan daripada gunung yang mampu menahan guncangan bumi, daripada besi yang mampu menghancurkan gunung, daripada api yang mampu mencairkan besi, daripada air yang mampu memadamkan api, daripada angin yang mampu menaikkan air ke udara menjadi gelombang raksasa? Masih ada yang lebih hebat daripada semua itu?" kata malaikat. Maka Allah berfirman kepada malaikat, "Ada, wahai malaikatku." Apa? Yaitu anak cucu Adam yang bersedekah dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya tidak mengetahuinya. Saya ulangi, masih ada yang lebih hebat daripada semua itu, kata Allah kepada malaikat, yaitu amal anak cucu Adam yang bersedekah dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya tidak mengetahuinya. Apa maksud bersedekah dengan tangan kanan, sementara tangan kiri tidak mengetahuinya? Artinya, kita yang bersedekah, yang menginfakkan harta di jalan Allah, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Apakah teman kita, sahabat kita, keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka tidak tahu bahwa kita bersedekah. Artinya, maksud dari sedekah dengan tangan kanan sementara tangan kiri tidak mengetahuinya, artinya kita sendiri yang bersedekah jangan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang lain yang mengetahuinya kecuali diri kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah rahimahumullah,
Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u nar." Sedekah menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Sedekah menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Jemaah rahimahullah. Suatu ketika salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, orang kaya sholat, kami juga ingin orang miskin sholat. Orang kaya berpuasa, kami juga ingin orang miskin berpuasa. Tetapi orang kaya membangun tempat-tempat ilmu, membangun tempat-tempat belajar. Bagaimana dengan kami Rasulullah? Tidak mempunyai harta, tidak mempunyai apa-apa." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, ketika engkau telah selesai sholat, bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, kemudian menambahkan La ilaha illallah 10 kali, maka engkau akan dapat mendahului mereka dan mereka tidak akan dapat mendahului engkau. Kecuali orang kaya yang dermawan, yang rajin bersedekah, yang suka bersedekah dan juga mengamalkan seperti apa yang engkau amalkan itu." Kaum muslimin yang rahimahullah, ingat, sedekah bukan hanya harta. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang baik-baik itu adalah sedekah. Bahkan senyum di hadapan saudara juga itu adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum di hadapan saudara itu adalah sedekah. Jemaah rahimahullah. Karenanya mari kita memperbanyak sedekah, meningkatkan kualitas ibadah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung dan mendapat syafaat dan mendapat surga kelak di akhirat insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal